Perkenalkan, nama saya Zikriatul Kolbi dengan BP 2201081013. Saya dari kelas 2B Teknik Komputer. Nah, di sini kita akan membahas chapter 14 yaitu Comprehensive Review, yang dimana chapter 14 ini sudah mencakup dari chapter 1 sampai chapter 13. Chapter 1 yaitu Improve Command Line Productive, yang chapter 2 Schedule Feature Test, dan yang ketiga, chapter 3-nya Analyze Instruction Logs, dan chapter 4 Receive and Transfer File, chapter 5-nya Tune System Performance, chapter 6-nya itu Manage Linux Security, chapter 7 itu Manage Basic Stroke, dan chapter 8 Manage Stroke State, chapter 9 Access Network Attention Stroke, dan chapter 10-nya itu Control the Boot Process, chapter 11-nya Manage Network War Security, dan chapter 12 Install Red Hat Enterprise Linux, dan chapter 13-nya itu Run Container. Nah, di chapter 14 ini kita akan membahas lab-nya yaitu dengan judul Fix Boot Use and Maintenance Service Service. Nah, sebelum kita mengerjakan lab ini, kita masuk dulu ke lab-nya yaitu lab work section. Kita masuk dengan passwordnya student. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk mengerjakan lab tersebut kita mengerjakannya di terminal. Nah, kita klik terminalnya. Nah, kita lihat apa saja perintah yang harus kita lakukan. Di sini kita disuruhnya untuk lab start RHCSA Compare View di work section-nya. Agar tidak salah-salah, kita salin aja. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Setelah semuanya sukses, kita lihat, kita disuruhnya lagi yaitu SH TM RHCSA Break 1. Nah, langkah selanjutnya kita disuruhnya masuk ke server B, ke console. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke lab environment-nya dan kita masuk ke server B. Di sini kita tunggu dulu dia sedang reboot. Setelah itu kita tekan atau kita klik itu Ctrl Alt Delete. Kita tekan huruf E. Nah, di sini kita masukkan yaitu sistem unit ini. Kita masukkan baris paling akhirnya. Habis itu kita Ctrl X. Kita tunggu sampai sistem rebootnya berhasil. Dan nanti kita akan disuruhnya memasukkan password dengan passwordnya itu Red Hat. Di sini Red Hat. Nah, selanjutnya kita disuruh
di sini itu amount maksudnya sama dengan kemampuan baca tulis ini. Di sini kita klik I, dan untuk di default 00 kita kasih di depannya itu pagar. Itu kita tekan escape, titik 2 wiki untuk menyimpannya. Selanjutnya yaitu kita sistem CTL reload, sistem CTL daemon reload. Dan kita mon lagi. Kita disuruh lagi itu sistem CTL reboot lagi. Kita klik Ctrl Alt delete. Tunggu sampai sistem CTL-nya selesai. Tunggu sampai rebootnya selesai. Kita di sini suruhnya masuk ke work session dengan S1 HCSH break 2. Sebelumnya kita masuk break 1. Jadi sekarang kita masuk ke server B dengan perintah ssh student add server B. Nah, di sini kita masukkan server B-nya itu login dengan namanya student, dan passwordnya juga student. Baru kita bisa ke work session dan memasukkan yaitu ssh student add server B. Langkah selanjutnya itu sistem CTL get default. Dan itu kita to the multi user target dengan sudo sistem CTL isolate multi user target. Nah, untuk passwordnya tadi disuruhnya kita yaitu student. Setelah kita masukkan password, kita disuruhnya lagi itu untuk sudo sistem CTL set default multi user target. Untuk set defaultnya, setelah itu kita sistem CTL lagi. Di sini itu kita reboot lagi server console B-nya yaitu Ctrl Alt delete. Kita tunggu sampai rebootnya selesai. Sembari kita menunggu rebootnya selesai, kita lihat perintah selanjutnya yaitu kita masuk lagi ke server B untuk melihat multi user yang telah kita buat tadi, yaitu kita menggunakan sistem CTL get default untuk melihatnya. Jadi kita masuk dulu ke SSH student server B.
Di sini kita masuk lagi sebagai student, passwordnya juga student. Oke, ini perintah untuk melihatnya. Nah, ini multi user target yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita yaitu mendownload backup script dari link yang telah disediakan. Setelah selesai, kita chmod untuk membackup datanya. Setelah itu kita kontrak min.e untuk mengatur waktunya. Nah, di sini kita klik i untuk kita menulis. Nah, kita masukkan saja yang ini untuk non-free home student backup. Kita tekan escape, kita simpan. Untuk kontrak min.e untuk melihat yang telah kita buat tadi, itu kontrak kita reboot lagi yang kontrol alt delete. Biarkan rebootnya sampai selesai. Kita masuk lagi sebagai student. Tunggu rebootnya sampai selesai dulu. Nah, untuk melihat yang kita telah berhasil atau belumnya yang telah kita lakukan, kita labgrade RHCSH nya dulu dengan perintah labgrade RHCSH preview 1. Kita lihat apakah sukses atau belum. Nah, di sini semuanya langkah-langkah yang kita jalankan semuanya sukses, dan untuk mengakhirinya dengan perintah lab finish RHCSH preview 1. Dan selanjutnya yaitu configure and manage file system instruct. Langkah awal yaitu kita start dulu labnya. Dari sini kita sudah masuk ke terminal. Kita tunggu dia sampai selesai semuanya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke server B untuk mengkonfigurasi login volumenya. Kita masuk sebagai SSH student server B. Saya tuju sudo min.i untuk masuk ke labnya. Sudo min.i, passwordnya student. Ini untuk meng-create workstation-nya. Kita copy saja biar nggak ada kesalahan. Selanjutnya yaitu kita declare di dev satunya.
Selanjutnya kita string untuk extra stroke volume grupnya dengan def fdb1 partition. Yang telah kita buat tadi partisinya. Nah, untuk selanjutnya itu kita buat logik volumenya itu dengan ukuran 1 GB. 1 GB. 1 GB, 1 GB. Kita buat direktori user home-nya. Habis setelah itu kita format partition stroke volume home ke XFS file system type. Nah, untuk perintah ini kita echo dulu, harus kita samain dengan line keluar. Selanjutnya kita buat yaitu direktori local share. Kita mon local direktori yang telah kita buat tadi. Swipe spec df fdc1 partition. Itu kita create entryan dari fdc 1 tersebut. Sama halnya seperti tadi, kita masukkan echo. Jangan ada yang sampai typo. BD 4B048 4D
kita swap default. No. Setelah itu kita swap min untuk melihatnya, yaitu kita create untuk production untuk user groupnya. Kita for in sampai 4 user group. Itu praktisi dulu tadi, itu kita masukkan ke grup ini. Setelah itu ya kita buat ini di etc temp_file.dev for like dengan perintah kita gunakan yaitu vim. Kita klik ini saja untuk menulisnya dan kita salin yang ini. Escape .2 wiki untuk menyimpannya. Selanjutnya yaitu sistem temp file create icon yang telah kita buat. Kita exit dari root, kita exit juga dari server P. Selanjutnya yaitu kita finish untuk melihat langkah yang telah kita buat. Kita finish dengan perintah let finish rhcsa ke preview 2. Di selanjutnya yaitu kita ke lab ketiganya yaitu konfigurasi dan kelola keamanan server, atau bahasa Inggrisnya yaitu configure and manage server security. Sebelum kita melakukan langkah-langkah yang telah diberikan, kita masuk dulu ke lingkungan labnya dan kita masuk ke workstation-nya. Kita masuk sebagai student dengan passwordnya student. Nah, di sini kita untuk mempersiapkan lingkungan ini itu dengan perintah lab start rhcsa preview 3. Kita masuk ke terminal. Tunggu dia sampai selesai semuanya. Langkah selanjutnya itu kita masuk ke server B dengan perintah ssh student add server B. ssh student add server B. Nah, di sini untuk menghasilkan pasangan kunci SSH kita gunakan perintahnya yaitu SSH keyget. Selanjutnya yaitu untuk mengirim kunci publik dari pasangan kunci SSH yang telah kita buat tadi ke student, ke pengguna sebagai server mesin, kita gunakan perintah copy yaitu SSH copy ID student server P server A.
Ini pilih yes. Passwordnya student. Selesai. Nah, selanjutnya itu kita verifikasi bahwa student atau pengguna kita itu adalah dapat masuk ke server A tanpa server B memasukkan kata sandi. Oke. Nah, selanjutnya itu kita aktifkan server A-nya. Jadi sebelumnya kita masuk dulu ke lab. Lingkungan labnya kita buka. Enggak. Di sini saja kita tambahkan satu terminal lagi. Tapi kita masuk ke server A. Dengan perintah kita masukkan perintah ls min ld untuk melihat permissionnya. Oke. Selanjutnya itu kita edit file Linux untuk mengatur Linux parameter ke permission nilai dengan perintah sudo v passwordnya yaitu min
Ini adalah perintah untuk di server A nya. Oke, berarti kita harus masuk dulu ke server A. Ada kesalahan. Kita tunggu dulu. Perintah untuk di server A nya yaitu ls -ld protection. Sudah keluar. Selanjutnya itu kita untuk mengedit file sysconfig linux dengan perintah sudo v1dc sysconfig linux. Untuk passwordnya yaitu kita masukkan student saja. Kita reboot dengan perintah Ctrl Alt delete. Setelah itu kita buka ke server B nya. Kita install AutoFS. Setelah itu kita membuat master AutoFS nya dengan perintah /etc /auto dan master.production AutoFS. Kita masukkan escape untuk menyimpan. Setelah itu kita mengatur usernya. Selanjutnya kita membuat file protection nya dengan konten berikut.
kita escape, kita simpan. Selanjutnya itu kita restore AutoFS nya dengan perintah system.ctrl restart AutoFS. Setelah itu kita verifikasi service AutoFS-nya. Sudah keluar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke workstation. Kita masuk ke server A. Kita SU A. Setelah itu kita untuk mengatur SSH keygen-nya, enter, enter, enter. Selanjutnya itu kita copy SSH-nya. Oh, ini ada kesalahan. Berarti kita ini adalah untuk ke server A. Kita masuk dulu ke student server A-nya. Kita masukkan perintah su protection 5 dengan passwordnya itu red hat. Selanjutnya untuk membuat generation SSH script-nya dengan perintah SSH keygen. Enter, enter, enter. Selanjutnya itu untuk mengcopy SSH keygen-nya tadi ke server B. Yes. Passwordnya red hat. Selanjutnya kita SSH min Oke. Untuk ke terminal the connection server B as root user, kita masuk ke server B-nya dengan perintah, masukkan perintah ini. Server B ini enter dulu, ini kesalahan tadi. Exit. Udah masuk ke server B, kita masuk ke server B, root server B, sudo min i student. Selesai. Selanjutnya itu untuk SSH.
Yes. Okay. These are for B. Oh my god. Oh my god. These are for B-nya untuk variabel C, M, D. Oke, sukses. Ini itu untuk variabel C, M, D relate. Jika dia sukses. Oke, sukses. Nah, di server B lagi, kita sistem CTRL restart HTTPD service. Oke. Selanjutnya itu kita cek statusnya HTTPD tersebut. Baik lagi. Berarti dia belum aktif. Nah, selanjutnya itu untuk determine metadata Linux police-nya dengan perintah berikut ini. Oke, done 100%. Selanjutnya kita buat semenit atau kita membuat TCP portnya. Kita sistem kita restart lagi. Yaitu kita variabel agar dia ada. Oke, sukses. Variabel CMD reload lagi. Sukses. Kita keluar, exit. Setelah itu kita finishkan lagi. Kita finishkan. Kita tunggu dia sampai sukses. Nah, selanjutnya lab terakhir itu kita membahas run container. Oke, ini sudah selesai. Kita clear dulu.
Nah, selanjutnya itu kita ke lab terakhir, yang dimana itu run container. Nah, untuk perintah awalnya kita start dulu lab tersebut dengan perintah lab start rhcsa control view 4. Di sini kita aktifkan server B, konfigurasi pengguna Red Hat sebagai kata sandi dan siap konfigurasi port MG pengguna Red Hat. Kita masuk sebagai SSH student server B. Setelah itu kita install dulu container tools-nya dengan perintah sudo dnf install container tools. Selanjutnya kita buat kata sandinya student dan selalu kita pilih yes. Container student yes. Oke. Selesai. Kita mengatur atau membuat port pengguna port MGR dan kita tetapkan sebagai Red Hat sebagai kata sandi pengguna dari port MGR ini. Di perintahnya itu sudo user add port MGR setelah itu sudo kita buat untuk passwordnya sudo password port MGR passwordnya yaitu Red Hat kita verifikasi lagi namanya Red Hat. Setelah itu kita keluar dari server B dan kita masuk lagi ke server B lagi. Exit SSH student at server B. Setelah masuk kita buat directory config kontainernya dengan perintah mkdir -p config container. Selanjutnya itu kita salin ke temreview4registrasi.com directory konfigurasi kontainer di home kita dengan perintah cp selanjutnya itu kita masukkan registrasi untuk memverifikasi konfigurasi yang telah kita lakukan dengan perintah portman login registrasi.lab.example.com. Username-nya admin, kata sandinya Red Hat 321. Admin Red Hat 321. Oke, sukses. Dari directory temreview container, jadi kita salin directory kita salin isi directory temreview 4 container df ke port mgr directory home yang telah kita buat dengan perintah cp -r temp review 4 container df. Oke. Untuk melihatnya yaitu kita ls -l berhasil. Nah, kita buat directory untuk home port mgr stroke database dengan perintah mkdir -p stroke database. Oke. Selanjutnya itu kita untuk ini perizinan dari directory home database kita yaitu dengan
Jamot 0777. Untuk melihatnya itu kita cuman ls min l stroke ls min l stroke storage ls min l stroke ls min l stroke Oke, sudah terbuat. Nah, selanjutnya itu kita buat protection jaringan kontainer dengan menggunakan 10.81.0.0/16 dan untuk subnetnya. Dan untuk gateway-nya yaitu 10.81.0.1. Untuk perintahnya yaitu Podman Network. Ini untuk subnetnya. Oke, berhasil. Selanjutnya itu kita verifikasi untuk DNS-nya. Itu dengan perintah Podman Network Inspect Production. Oke, sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menelusuri nomor tag verifikasi paling awal dari university.lab.example.com, yaitu dengan perintahnya Scopio inspect. Oke, berhasil. Selanjutnya itu perintah untuk merun name pp-nya dengan perintah sebagai berikut. Agar tidak ada kesalahan dan typo, mending kita klik aja. Oke, ini perintah terakhirnya untuk registrasi lab kita. Biarkan ini sampai selesai. Nah, kita lihat dulu apa yang selanjutnya, yaitu kita membuat directory untuk config sistem usernya dengan perintah mkdir minfig config system user.
Oke. Selanjutnya itu kita membuat sistem unit file for the dev app containernya, yaitu dengan perintah podman generate system. Oke. Selanjutnya yaitu kita disuruh kita stop atau kita berhentikan db app01 container tersebut dengan perintah podman stop. Oke. Podman psa. Oke. Selanjutnya yaitu kita systemctl user the remote relog. Oke. Sini kita start dulu systemctl user enable dengan perintah systemctl min user enable min container db app01. Oke. Selanjutnya yaitu kita gunakan perintah untuk mengkonfigurasi db container ini dengan perintah login ctl enable danger. Oke. Nah, kita salin script home podman db property ke temp directory penampung db app01 dengan perintah podman cp. Oke. Selanjutnya kita jalankan inventory SQL di dalam db app01 dengan perintahnya sebagai berikut ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat HTTP client dengan HTTP client-nya dengan file container di home podman get http dev. Nah, yaitu kita buat HTTP app01 nya terpisah dari protection jaringan dengan permintaan portnya 8080 dari mesin lokal ke port 8080 di kontainer. Kita verifikasi bahwa HTTP app01 kontainer kita ini merespon pemerintahan HTTP dengan perintah curl
Itu kita keluar dari student. Nah, untuk presentasinya kita sudah selesai menjalankan semua skrip-skripnya. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya itu kita finish. Dengan perintah let finish. Tunggu ini sampai sukses semuanya. Nah, ini terlihat sudah sukses semua perintah-perintah yang kita jalankan tadi. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.